Bagaimana jika hal yang selama ini kamu anggap sebagai kekuatan terbesarmu, yaitu kepercayaan diri, itu adalah justru penghalang terbesarmu untuk berkembang? Bukan berarti kamu itu harus ragu, tapi ada sisi lain dari percaya diri yang bisa membuatmu menyesal, percaya diri yang bisa membuatmu gagal. Kamu boleh percaya diri, asal tahu bagaimana cara percaya diri yang benar. Jangan sampai kamu terjebak oleh percaya diri yang membuatmu hancur. Sobat Ngopi, pernah nggak kamu itu bertemu orang yang sangat pede banget, tapi ternyata zonk? Atau jangan-jangan kamu sendiri yang pernah terlalu percaya diri, terus kemudian malu sendiri, karena pada kenyataannya justru sebaliknya. Kita pasti sering dengar, percaya diri itu adalah kunci. Tapi kadang percaya diri yang terlalu berlebih itu bisa menjadi pintu dari kegagalan kita. Sebelum kita lanjut membahas tentang percaya diri, subscribe dulu dong. Sudah? Lanjut. Jadi begini, beberapa waktu lalu saya itu nongkrong bersama teman lama. Dia cerita, aku sudah yakin aku mau bisnis ini. Dan dia sudah yakin bahwa bisnis itu berhasil. Kemudian saya tanya, emang kamu sudah riset di lokasi itu ada yang berminat dengan bisnismu? Dia langsung jawab, tidak perlu Kang, feeling saya itu bisnis ini pasti berhasil. Oke lah, saya bilang gitu. Dan ternyata 5 bulan lagi saya tahu bahwa bisnisnya itu gulung tikar. Dan sekarang dia menyalahkan orang lain, kenapa tidak mengingatkan, kenapa tidak membantu dia. Nah, karena terlalu percaya diri, teman saya itu akhirnya gagal. Percaya diri itu harus, tapi jangan sampai kepercayaan diri kita itu terlalu berlebih sehingga tidak realistis. Bukannya optimis, malah menjadi halusinasi. Sobat Ngopi, dalam psikologi ada fenomena menarik, yaitu istilahnya adalah Dunning-Kruger Effect. Dunning-Kruger Effect itu adalah kondisi ketika orang yang minim pengetahuan atau minim kemampuan justru merasa paling paham dan paling jago. Mereka itu nggak sadar kalau mereka itu nggak tahu banyak. Dan biasanya kebalikannya, orang yang tahu banyak itu justru malah kepingin belajar lebih banyak dan merasa dia masih kurang. Teori ini ditemukan oleh psikolog namanya David Dunning dan Justin Kruger. Nah, makanya istilahnya disebut Dunning-Kruger. Coba kalau saya yang menemukan, pasti saya istilahkan Kang Mamuk Efek. Jadi mereka itu bikin riset. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa orang yang kemampuannya di bawah rata-rata justru merasa paling jago. Mereka itu nggak bisa mengenali kesalahan mereka sendiri, tidak bisa mengenali kelebihan orang lain, dan tidak bisa mengenali betapa kurangnya pengetahuan mereka. Lucu ya, kayak kita waktu kecil, kita itu merasa paling tahu segalanya, paling bisa segalanya. Padahal kita itu hanya mendengarkan omongan orang dewasa di sekitar kita. Dan kejadian ini banyak terjadi di sekitar kita. Di media sosial, banyak orang yang komen seperti tahu segalanya. Padahal cuma taunya judul beritanya saja. Kemudian di tongkrongan, banyak yang merasa tahu tentang politik. Padahal dia hanya mendengarkan podcast yang isinya belum tentu benar. Nah, fenomena ini sebenarnya sangat bahaya karena overconfident yang tidak didasari dengan kemampuan, overconfident yang tidak didasari dengan kompetensi, ini malah bikin buta arah. Kita jadi akan menolak kritik, kemudian gak mau belajar, dan akhirnya stuck dan tidak berkembang. Jadi percaya diri itu bagus, tapi terlalu percaya diri itu akan membuat kita itu stuck atau berhenti berkembang. Nah,
Contohnya bagaimana sih percaya diri yang baik dan percaya diri yang terlalu atau overconfident? Percaya diri yang baik itu kita yakin dan kita realistis terhadap keadaan yang ada atau potensi yang terjadi dengan kepercayaan diri kita. Tapi kalau overconfident atau terlalu percaya diri, kita itu percaya diri namun tidak realistis dan tidak memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Contohnya begini, ketika kita menghadapi ujian, kita percaya diri, namun dengan kepercayaan diri kita harus tetap belajar, tetap mempersiapkan diri, baik itu membaca buku, berlatih, atau beristirahat cukup. Nah, namun jika kita overconfident, kita itu percaya diri, namun terlalu meremehkan, kemudian itu kita menganggap hal itu pasti bisa, tapi tidak dibarengi dengan persiapan. Jadi percaya dirinya itu tidak realistis. Sebenarnya apa sih bahayanya overconfident itu? Pertama, overconfident itu akan membuat kita itu menolak kritik. Orang yang terlalu percaya diri itu menganggap kritik adalah serangan pribadi atau kritik itu adalah iri dari orang lain. Padahal kritik itu kan seperti cermin. Kadang kita itu perlu bercermin buat tahu kelemahan kita, buat tahu kesalahan kita. Tanpa kritik kita nggak bakalan tahu di mana letak kekurangan kita dan di mana letak kelemahan kita. Sehingga kita bisa memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan kita. Yang kedua, tidak mau belajar. Nah, ini efek domino dari poin yang pertama. Kalau kita sudah merasa paling jago, buat apa belajar? Buat apa baca buku? Buat apa berlatih? Padahal dunia ini bergerak sangat cepat. Ilmu yang kita dapat hari ini bisa jadi tidak relevan untuk esok hari atau kedepannya. Kalian pasti tahu perkembangan teknologi. Dulu kita itu sangat bangga punya handphone yang bisa nelpon atau SMS. Tapi dengan perkembangan teknologi, kalau hanya kemampuan itu kita pertahankan sampai sekarang, akan ketinggalan zaman. Mungkin teman-teman yang seusia dengan saya, itu pasti pernah tahu kejayaan Nokia. Dulu itu HP yang paling favorit adalah HP Nokia. Dengan sistem operatingnya namanya Symbian. Nokia itu sangat percaya diri dengan keunggulan sistem operasinya. Padahal perkembangan teknologi saat itu berkembang dengan cepat. Ada sistem operating baru, bisa ada iOS dan Android. Nah, Nokia tidak mau menerima itu. Dia yakin dengan Symbiannya. Nah, seperti yang kita lihat, Nokia akhirnya gagal mempertahankan kedikdayaannya. Dan sekarang tersalip oleh merek-merek lain. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kasus Nokia? Kita boleh percaya diri, tapi kita harus tetap terbuka terhadap perkembangan dan terus menerima perubahan-perubahan itu. Yang baik bisa diambil, yang buruk kita sampingkan. Sekarang bagaimana sih caranya kita bisa percaya diri dengan baik? Pertama, kenali batasan diri. Jujurlah pada dirimu sendiri tentang apa kelemahanmu, tentang apa yang tidak kamu ketahui, atau tentang kekuranganmu, sehingga kamu bisa belajar dan memperbaiki diri. Yang kedua, terbuka terhadap kritik. Anggaplah kritik itu sebagai feedback yang sangat berharga. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil yang baik dan buang yang jelek, tapi tetap dipertimbangkan. Anggaplah kritik itu seperti guru yang sedang menasihati kita. 3. Terus belajar dan berlatih. Kepercayaan diri yang sejati itu datang dari kompetensi. Semakin kita menguasai sesuatu, semakin yakin kita sama kemampuan diri. Jadi jangan berhenti untuk belajar dan berlatih. Jangan pernah merasa, aku sudah bisa, sehingga kita stuck berhenti untuk tidak berlatih. Yang keempat,
evaluasi diri atau introspeksi diri. Nah, evaluasi diri ini penting atau introspeksi diri ini harus kita lakukan sehingga kita tahu apa yang telah kita lakukan itu salah atau benar. Kita harus bagaimana nantinya, kita harus apa yang diperbaiki dari kita. Nah, introspeksi ini sebaiknya kita lakukan berkala, bisa harian, bisa mingguan atau bulanan. Analoginya begini, kamu itu mau naik gunung. Nah, sebelum naik gunung kan harus percaya diri. Namun dengan kepercayaan diri, kamu harus tetap mempersiapkan bekal, mempersiapkan fisik, bertanya pada teman-teman tentang gunung itu atau mempelajari tentang gunung itu. Kemudian kamu pada hari hanya berusaha untuk naik sesuai dengan apa yang kamu dapat dan apa yang kamu persiapkan. Namun jika kamu overconfident, ya maka kamu percaya diri tapi tidak membawa bekal, kemudian tidak tahu medan, tidak mau mendengarkan masukan teman-teman yang sudah naik gunung. Ya ujung-ujungnya kamu tidak akan sampai di ujung tapi gagal di tengah jalan. Saya yakin kita semua pasti pernah mengalami terlalu percaya diri atau overconfident. Saya sendiri juga pernah merasakan seperti itu dan mengalaminya sendiri. Jadi waktu itu saya diminta untuk menjadi narasumber di kampus saya. Nah, karena saya yakin yang tema yang akan saya sampaikan itu adalah saya banget dan saya menguasainya banget, maka saya saat itu santai saja, tidak terlalu mempersiapkannya karena terlalu yakin bahwa ini makanan sehari-hari saya. Dan pada hari hanya ternyata pesertanya adalah dosen semua. Akhirnya saya jadi agak grogi dan pertanyaannya jelas dosen ke saya tajam-tajam. Akhirnya saya menjadi bingung sendiri. Itulah yang saya sesali. Kenapa saya terlalu overconfident. Sehingga saya pada saat itu langsung speechless dan berusaha untuk menyembunyikannya sih. Tapi yaitu itu pengalaman terburuk saya untuk overconfident. Jadi percaya diri itu harus teman-teman. Tapi harus percaya diri yang baik. Percaya diri yang baik itu tahu kapan waktunya jalan, tahu kapan waktunya berhenti. Percaya diri itu keren. Rendah hati itu elegan. Jika digabungkan antara percaya diri dan rendah hati, itu akan menjadi kekuatan yang sangat super terhadap diri kita. Saya Kang Mamu, tetap waras, tetap ngopi, dan tetap menjadi manusia yang percaya diri dan terus mau belajar dan berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.